yang sama nasibnya. Udahlah, sama nasibnya, beda casing ya. Gaya sih sama. Semangat, Kiai. Allahu Akbar. Begitu saya balik badan, cuman tiket mahal, buka Traveloka, buka ini semua tiket penuh. Melampung semua. Sudahlah. Tapi kalau ketemu kan bilangnya, insya Allah Kiai kami beli tiket berangkat aja dulu. Terus pulangnya gimana? Ya kondisional Kiai. Iya. Apa bahasanya? Kondisional. Yang kondisional itu apa? Hah? Tanggal atau waktunya? Aduh, Ustadz ini tidak simpati sama kami. Dikira enak kali kayak gini. Ya apa susahnya? Ya kan? Ada yang bilang kan gini, hati senang walaupun tak punya uang. Bohong. Aduh, tentatif Kiai, kami insya Allah kondisional aja nanti. Belum kami tentukan tanggal pulangnya. Ya, baik. Ada arti yang saya tangkap di situ kan, di balik kalimat itu. Kami lagi nunggu hilal Kiai. Tapi tetap kalau ketemu, gimana Mas? Allah Maha Kaya Kiai. Oh. Depan saya. Nanti ada WA masuk, pien dan. Nah, tuh. Dan pie. Pien dan potong ihsan oleh opora. Mau ngajukan potong-potong ihsan, macam banyak ya ihsan. Apa yang nak dipotong? Ya Allah, inilah lucu-lucu nih. Manalah saya tuh nak marah nengok muka-muka antum tuh. Ya kan, muka-muka kayak gini ini kan, ya Allah, Masya Allah. Bisa balik ke masjid, ya ini untung masih hidup. Putih-putih dah kepala kawan tuh kan. Kayak santri, ya dulu ada istilah santri berkebutuhan khusus kan. Mereka bilang, kami ini jahiliyah, jangan, saya bilang ganti kata-kata jahiliyah, lucu dan menggemaskan. Apa? Nah, siapa? Ya, kamu itu gitu bilang sebelahnya. Siapa yang lucu dan menggemaskan itu? Nah, kenapa lucu dan menggemaskan? Ya iyalah. Kalau ikutkan aturannya langit yang sesungguhnya, ya Allah tuh mungkin tidak kasih kesempatan kita taubat. Kalau ikut aturan langit. Tapi ada kalimat dari para ulama yang saya sampai sekarang masih pegang. Inna rahmataka awsa'u min dzunubina. Apa? Inna rahmataka awsa'u min dzunubina. Gini kalimatnya. Ini doa-doa para ulama. Inna rahmataka. Bisa nulis Arab semua kan? Bisa ya, Arab cemas, Arab maklum. Nulis Arab tuh dari kanan ya, jangan nulisnya dari kiri. Inna rahmataka. Ini yang membuat yang apa? Ini yang kadang-kadang membuat saya apa artinya inna rahmataka awsa'u min dzunubina? Sesungguhnya rahmatmu, kasih sayangmu jauh lebih luas. Awsa' dari kata-kata wasi'un, ismu tafdilnya awsa'. Kalau di Indonesia tuh kan ada kata-kata lebih afdol.
Itu secara kaidah bahasa Arab salah. Afdol itu sudah lebih baik. Artinya, kalau ditambah lebih lagi, lebih-lebih. Nah, inna rahmataka ausa'u min dzunubina adalah imannya orang yang bertakwa, imannya orang yang berdosa, imannya orang yang pernah salah, imannya orang yang pernah punya dosa maksiat apapun di masa lalu. Allah bilang, "Nabbi ibadi innani anal ghafurur rahim." Kok kau enggak minta ampun? Alah, enggak lah. Ngapa pula? Biasa aja. Ngapa pula biasa aja? Firaun lebih banyak dosa daripada aku. Pembandingnya siapa? Firaun. Ini pintar benar orang ini. Kepintaran. Enggak. Dosa-dosa maksiat-maksiat kita nih hari ini teman-teman semua, yang mungkin yang mudah-mudahan semoga Allah izinkan istiqomah kita. Ya, semoga istiqomah dalam kebaikan. Maksiatnya tidak lagi fisik. Maksiatnya tidak lagi fisik, tapi maksiat hati. Dan itu lebih buruk. Maksiat hati itu lebih buruk. Hasad, ada namanya ghillun, ada namanya baghiyun, ada namanya ujbun, ada namanya riyaun, ada namanya sum'atun. Itu penyakit-penyakit hati yang beda-beda produknya. Contoh, kayak sum'ah. Sum'ah itu, pernah dengar sum'ah? Dia kayak, misalnya sum'ah, ujbun, itu rasa bangga diri, at-tafakhur, proud of himself. Bangga dengan dirinya sendiri. Dia ngerasa dia lebih baik, dia lebih bagus, dia lebih keren dan seterusnya. Tapi beda sama kibrun. Kalau kibrun ada rasa merasa lebih baik, tapi dia juga di saat yang sama meremehkan dan melecehkan orang lain. Itu namanya kibr. Jadi dia ngerasa aku baik dan orang lain tuh enggak ada apa-apanya gitu. You are nothing. Maka di pondok ini saya di 10 tahun awal itu ngasih berita bahagia terus. Enggak apa-apa, abang juga dulu gitu. Enggak apa-apa, ayo, yang penting kita mau aja dulu ke masjid. Bang, kami baru 2 waktu bang, Idul Fitri sama Idul Adha. Ya enggak apa-apa, yang penting kita mau dulu ikut event. Saya belum sholat ya bang ya. Enggak apa-apa, lagi halangan. Saya bilang enggak apa. Laki-laki, saya gitu kan ya, enggak apa, saya bilang. Yang penting mau lo berbuat baik. Lama-lama kenal, saya bilang, passwordnya tuh sholat, saya bilang. Tak bisa kita tak sholat. Cuma sholat bang, ajarkanlah kami. Ajarkan wudhu, ajarkan cara sholat. Ikut ya dulu gerakannya. Adik-adik tuh macam-macam lah. Perjalanan 10 tahun tuh. Nah, baru juga. Ternyata yang akhwat-akhwat juga sama. Kami pakai jilbab ini tren ya Ustadz. Sholat enggak ada sholat. Malah kalau di lingkungan kami kalau ada yang sholat tuh dibilang, alim solehah. Nah, ketika ada rasa di dalam diri itu kita lebih baik lalu orang lain lebih rendah, itu namanya kibar. Itu yang kata Allah, enggak cium bau surga. Karena al-kibru itu pakaianku, kata Allah. Tapi ada juga orang yang tidak balance, tidak seimbang. Jadi sangat ketakutan. Enggak juga ngapa-ngapain, diam ya, enggak bergerak, enggak bisa. Allah bilang di Al-Asr tadi itu, illal ladzina amanu, ada iman di situ, yakin semuanya dibalas oleh Allah, yakin semuanya disaksikan oleh Allah, yakin ada malaikat yang enggak mungkin salah catat. Nomor 1 itu dulu. Masuk ke dalam hati. Oh, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu, Allah Maha menyaksikan. Saya sholat, ngapain nih sholat? Yang lain mungkin kejar pahala, yang lain menganggap saya sholat ini sebagai kewajiban. Tapi ada hamba-hamba spesial, hamba-hamba istimewa yang nanti sampai di level ihsan, dia sholat sebagai bentuk syukur kepada Allah. Udah beda kelas. Sama kayak anak kecil, anak ayah kalau nanti puasa ya kasih permen. Ayah kalau puasa ya belikan sepeda. Semangat, motivasinya sepeda. Selesai sepedanya, apakah dia sholat? Apakah dia puasa? Belum tentu. Rasulullah sampai bengkak kakinya
Ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah ngapain sholat sampai bengkak kakimu, kau udah dijamin surganya. Kata Rasulullah, afala akunu abdan syakura, apakah aku tak boleh wahai Aisyah menjadi hamba yang pandai bersyukur. Itu ngerenung saya panjang, oh begini. Lalu kenapa sedekah di waktu lapang? Bersedekah di waktu sempit, tidak punya pilihan. Orang bilang sedekah di waktu sempit keren. Apanya yang keren? Memang tidak punya pilihan. Punya uang 10.000, bagi 2. Berapa? 5.000. Betul enggak? Berarti kan sedekahnya 50%. Kayak Umar. Kalau punya duit 10.000, enak geser 5.000-nya. Antum punya duit 1 miliar, belah 2 lah. Mana anak motor? Mulai nak noleh-noleh. Termik Noni, ya kan? Harley David Widodo, ya kan? Ohlin, ya. Mulai nak nengok Brembo, nengok BMW GS, mulai konslet otaknya, cash 500 juta. Apa kata setan? Uang aku kok. Aku udah nyumbang, udah ikut kok infak beras 25.000 sebulan. Pala kau tuh. Duit kau 1 miliar, pintar. Maka Allah kasih ajarkan kita, coba lihat nih. 4 dimensi infak itu, coba lihat antum. Mau tahu enggak level paling tinggi itu yang mana? Nampak ya? Kalau ditanya bagaimana cara berinfak, Allah ajarkan metodenya nomor 1 sirron 3529, diam-diam. Itu metode paling baik. Tapi Allah juga bilang wa alaniyah, dan terang-terangan. Itu kalau tanya bagaimana, how. Udah belum? Udah difoto? Jadi pengetahuan atau jadi praktek? Bismillah ya, dipraktekkan ya. Lalu kapan bersedekahnya? Allah ajarkan nomor 1, kapan. Tadi itu bagaimana? Kapan Allah pertama? Bukalah Qur'annya, betuah raya, nebak-nebak. Peganglah kepalanya. Astagfirullahalazim. Depan mata bang ngajak kelahi antum nih. Saya ini nengok muka antum kasihan, tapi nengok kelakuan geram gitu bang. Nggak sinkron nih antara muka dengan kelakuan nih. Wajah mustahik, kelakuan. Nggak saya lanjutkan. Yuk buka Qur'annya, lihat Al-Baqarah, Ali Imran 134. Allah bilang apa di situ? Yunfikuna fis sarra wad dharra. Sarrun artinya dalam keadaan lapang. Kalau mau dikombin, kapankah dan bagaimanakah sedekah terbaik menurut Allah itu? Kapankah infak terbaik itu? Bagaimana caranya? Combine. 1, saat lapang dengan cara diam-diam. Begitu bos. Tapi apakah yang sedekah terang-terangan haram? Tidak. Tapi Allah bilang wa ma tukhfi sudu, apa yang kamu sembunyikan itu lebih baik kata Allah. Bukan berarti yang sedekah terang-terangan hukumnya haram. Ustaz, kami kan ngurus dana umat Ustaz, harus dilaporkan. Wajib itu. Kalau sembunyi-sembunyi itu enggak amanah namanya. Yang dimaksud Allah di sini adalah personal. Saya belajar dari berbagai macam referensi. Banyak ulama-ulama yang Allah wafatkan husnul khotimah itu, banyak orang-orang soleh yang diwafatkan Allah husnul khotimah, sedekah diam-diamnya, infak diam-diamnya, wakaf diam-diamnya lebih banyak ketimbang yang dia kasih tahu. Orang ini pandai menyimpan rahasia.
Jadi kalau ditanya bagaimana infak terbaik itu, bagaimana? Saat sedang lapang secara diam-diam. Ustadz doakan ya supaya bisnis saya lancar. Template dah tuh. Apa? Kalimatnya tuh template, SOP. Bisa minta doa enggak Ustadz? Boleh? Doa. Supaya bisnis saya lancar Ustadz. Iya. Saya lagi bisnis ini Ustadz. Iya. Ini. Iya, cepat bikin video sini. Dah bikin video. Selesai, sehari 2 hari, hilang kawan. Tak nampak batang hidungnya. Begitu kita dengar dari orang, dia udah ini. Tahu-tahu ganti motor udah, ganti ini. Mana bisnisnya yang katanya untuk kemaslahatan umat nih? Awal-awal saya kesal 2013, 2014. Begitu tahu polanya, makan nasi di Samarinda. Coba bilang. Jauhnya gak? Basi dah. Akhirnya saya ngerenung, oh gini kelakuan manusia. Gak percaya rasanya. Jalan lagi, ketemu lagi sama orang lagi. Ngobrol lagi. Doakan Ustadz, ruko saya laku Ustadz. Boleh enggak Ustadz datang ke ruko saya? Berdoa Ustadz. Oh datanglah si bodoh nih kan. Saya maksudnya. Kena buta-buta kan mau ya kan. Kena buta kan tuh kalau bahasa Melayu tuh kena bohong-bohongkan. Datanglah kita. Doa. Yuk, ya Allah mudahkan ya Allah, berkahi ruko ini ya Allah, lapangkan rezeki yang punya ya Allah, sehatkan ya Allah, panjangkan umur, kasih takdir terbaik ya Allah. Tak lama laku. Laris manis, terbuka naik. Omset berlimpah. Datang. Hilang. Diam saya. Gini ke gaya manusia nih. Belum dapat ayat ini, belum dapat polanya. Begitu saya buka Quran, dalami, pelajari, makin dalam, ketemu ayat ketakutan seorang. Nah, hari ini saya mau kasih sama antum ayatnya. Mau enggak? Mau enggak? Ingat ya tadi ya, sedekah terbaik yang disebutkan Allah nomor 1 adalah sir dan sarro. Sirron, kata dasarnya sama. Fissarro itu artinya dalam lapang, sirrun artinya diam-diam. Sin dan ro ini 2 kata kunci. Bagaimana infak terbaik yang diterima oleh Allah? Dilakukan saat sedang lapang dalam keadaan diam. Nanti jangan antum berdebat nih, ini boleh dua-duanya. Boleh enggak sedekah di waktu sempit dan terang-terangan? Boleh, keren. Boleh enggak sedekah di waktu sempit secara diam-diam? Boleh, mantap tuh. Boleh enggak sedekah secara waktu lapang dan terang-terangan? Boleh, jadi syiar. Siapa yang sedekah di waktu lapang dan terang-terangan? Umar bin Khattab. Jelas tuh hadisnya, sanadnya, sejarahnya, sirahnya, terang benderang di waktu lapang dan terang-terangan. Tapi Abu Bakar mazhabnya beda. Abu Bakar As-Siddiq bersedekahnya diam-diam dan saat sedang lapang. Jelas sampai sini? Jangan lagi ada berdebat ya, sama kayak orang berdebat. Apalah pentingnya tim bubur diaduk dengan tim bubur makan di tepi? Ketadaan konten dah. Apa pentingnya berdebat itu tuh? Saya tim bubur diaduk Ustadz. Saya tim bubur makan dari tepi, la ilaha illallah. Terus berdebat kayak gitu, buburnya tak ada. Yang dimakan nasi uduk, berdebat bubur. Ini parah ini ya. Ini parah. Dah, saya bukakan antum ayatnya hari ini. Tadi udah ya. Amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq tawasaw bis sabar. Saling menasihati, ini ada iman, ada amal soleh, ada juga tawasaw bil haq. Ada orang menyebutnya tasawuf, orang menyebutnya tazkiyatun nafas. Samalah dua-duanya tuh. Nanti outputnya,
endingnya, goal settingnya, tujuannya adalah satu, yaitu ihsan. Jadi gini, muka antum ini muka blank. Ini iman, di sini ada Islam. Ini yang nanti namanya tuh di sini tuh manhaj, SOP-nya tuh namanya manhaj, sistemasinya tuh nanti akidah tuh di sini. Kalau Islam itu disebutnya mazhab. Di sini nanti namanya fikih, sholat, puasa, ya kan? Zakat, itu berbagai macam tuh nanti, beda pendapat dan segala macam. Nomor 1, nomor 2. Ini hadis Jibril yang saya jelaskan ke antum nih. Hadis Jibril yang datang Jibril ke Rasulullah itu kan. Nah, yang ketiga ini ihsan. Kenapa di Munzalan pakai istilah ihsan? Saya berharap kita sampai di level yang paling tinggi. Definisi ihsan apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau sedang melihat Allah. Kalau kau tak bisa melihat Allah, dan memang kenyataannya tidak bisa lihat Allah, betul tidak? Bisa tidak kita lihat Allah? Belum bisa. Tapi insya Allah suatu saat kita bisa melihat Allah. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Sekarang belum ya Allah, bukan tidak bisa, belum. Oke? Oh iya, yang di Instagram nggak bisa nengok ya. Ini ada iman, namanya manhaj. Ini ada Islam, fikih, namanya mazhab. Sistemasinya, SOP-nya. Hebatnya ulama zaman dulu tuh begitu, dikasih istilah menyederhanakan yang sulit. Kalau saya dengan tuan guru bahasnya tuh simplisasi dakwah. Apa? Itu ulama-ulama zaman dulu, as-sabiqun al-awwalun, guru-guru kita terdahulu itu menyederhanakan dakwah itu supaya mudah dipahami. Dah? Ini apa tadi? Ihsan. Ihsan itu sistemasinya namanya thariqat. Thariqat. Nah, ada yang nyebutnya thariqah, thariqat. Ada dua istilah. Ada yang menyebutnya dengan kalimat tasawuf, orang lama. Tasawuf. Tapi ada yang tidak mau pakai istilah tasawuf, karena ada 1-2 oknum yang merusak itu, akhirnya disebut dengan istilah tazkiyatun nafas. Apa tazkiyatun nafas? Pensucian jiwa. Tasawuf dari kata-kata sofin, artinya juga bersih, ya kan, suci, tidak terkotori dengan apapun. Nah, orang-orang yang sudah sampai di level-level itu tidak lagi berharap pujian manusia, sudah tidak peduli dengan penilaian makhluk, sudah tidak ada urusan mau dipuji ke dicaci maki, itu bagi dia udah flat, telinganya udah datar gitu. Dipuji tidak bikin dia tambah tinggi, dicaci maki tidak bikin dia hina, dan dia nggak ngerasa dihina gitu. B aja apa? Sampai sini paham nggak antum nih? Siapa yang baru paham sekarang? Udah paham? Ada istilahnya. Sebenarnya artinya sama, manhaj, madhab, thariqah. Sama nih. Ini sistemasi. Sama kayak ulama-ulama zaman dulu memisahkan antara tafsir itu untuk Quran, syarah untuk hadis. Penjelasan Quran namanya tafsir, penjelasan hadis namanya syarah. Tuh ulama zaman dulu tuh hebat membuat-buat istilah-istilah. Apa? Asbabun nuzul berarti Quran, asbabul wurud itu berarti hadis. Sebab turunnya hadis namanya asbabul wurud. Nanti ini di fikih diajarkan enggak? Halakoh. Ini ajarkan ya. Ini ajarkan nih. Kalau Quran, antum catat nih biar tahu. Namanya tafsir. Ini sebab turunnya apa? Penjelasannya.
sebab turunnya namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul, nazala yanzilu, itu artinya sebab turunnya. Kenapa kok ayat ini turun? Namanya asbabun nuzul. Tapi para ulama memisahkan, kalau dia hadis namanya syarah. Syarah Sahih Bukhari, syarah hadis riwayat Muslim. Itu ada namanya syarah. Nah, yang sekarang baru-baru belajar tuh entah ngapa gitu, bilang gini, saya enggak mau pakai imam 4 mazhab. Ngapa pula enggak pakai imam 4 mazhab? Saya enggak mau pakai imam 4 mazhab. Ngapa? Imam 4 mazhab tuh enggak ada pakai hadis Sahih Bukhari. Dan benar memang imam 4 mazhab tuh enggak ada yang pakai hadis Bukhari. Ada yang bingung? Bingung enggak? Ngapa enggak bingung? Karena imam 4 mazhab lahir duluan, Bukhari itu jauh di bawah. Pintar. Itulah belajar cuma kajian cuma modal 500 MB itu gitulah dia. Beli paket ngelek. Belum sampai selesai sejarah berhenti. Nyala-nyalakan imam 4 mazhab. Cuma adalah. Ada yang bingung juga nih. Saya bingung Ustaz. Nah, sebab turunnya hadis kenapa Rasulullah bilang begini, namanya asbabul wurud. Ada asbabun nuzul. Nanti belajar hadis itu lain lagi ilmunya. Ada namanya mustalahul hadis. Dan seterusnya tuh. Nanti fikihnya kalau kayak di Gontor tuh kami pernah belajar tuh, walaupun ini hanya bagian kecil dari ilmu fikih ya. Ada namanya Bidayatul Mujtahid, ada Nihayatul Muqtasid, banyak tuh kitab-kitabnya, beda-beda. Gimana sholat cari Imam Syafi'i, gimana sholat cari Imam Ahmad bin Hambal, gimana sholat cari Imam Malik, Imam Hanafi. Ya modal 500 MB nak nonton fikih gimana? Akhirnya keluar dari situ semua orang neraka jahanam. Paham maksud saya ini? Ngerti enggak antum nih? Nah, ya. Lihat. Nah, yang saya mau bahas di sini. Lewat sudah dengan izin Allah kita ini 10 tahun. Guru-guru fikih sudah ada yang ngajar. Guru-guru manhaj akidah kita udah sama insyaallah akidah kita. Ahlus sunnah wal jamaah. Bukan hanya mau ngikut sunnah tapi juga harus mau berjamaah. Ini ngakunya ahlus sunnah tapi tidak mau jamaah. Itulah juz 31. Berantem lah, berkelahi lah, merajuk lah, baper lah. Your head itu. Biar mahal pakai bahasa Inggris. Your head. Artinya coba noleh jangan ke muka saya gitu, noleh ke sebelahnya itu lah. Anda kayak punya dendam apa sama saya nih? Hah? Apa artinya your head? Astagfirullahalazim. Nanti teman-teman, ya kita tarik nih ya. Tengok. Ihsan, thariqat, tasawuf itu punya output. Di sini dia outputnya. Outputnya apa? Outputnya adalah disebut dengan muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Perasaan merasa diawasi oleh Allah. Berarti sudah ihsan dia. Ada satu anak murid disuruh Allah, ya kata gurunya, murid-muridku ini ada pisau, ini ada burung. Sembelihlah burung ini di tempat yang tidak ada yang melihatnya. Satu naik ke atas gunung, balik. Satu naik di atas pohon, balik. Satu pergi ke laut, balik. Semuanya, guru sudah. Semua bilang, aku paling cepat. Apakah kalian sudah yakin tidak ada yang melihat? Yakin guru, saya sudah cek berkali-kali. Di mana kamu nyembelih? Di atas pohon. Di mana kamu? Ini. Di sini guru, di balik pintu, di bawah meja. Ada satu santri terakhir, enggak balik-balik. Mana ditunggu sampai sore-sore? Tak balik-balik. Mana murid aku satu nih kata gurunya.
Begitu balik, burungnya masih di tangan, pisaunya masih di tangan. Burungnya masih hidup, pisaunya masih tak berdarah. Guru, kata dia, maafkan saya guru. Guru maafkan saya. Saya tidak ketemu guru. Cari dah berkali-kali tempat di mana bisa nyembelih yang tidak ada yang lihat. Tidak ada guru. Oh, kena ketawakan sama teman-temannya. Bodoh kau nih. Sanak bada, aku ya dapat pagi dah. Kau sore baru balik, kata dia. Wah, pintar kan gitu kan? Tepuk sebelahnya bilang, aku kenal orang itu tuh. Ya, tepuk sebelahnya bilang apa? Aku kenal orang itu tuh. Tepuk sebelahnya bilang, astagfirullahaladzim. Antum kadang-kadang antum. Coba. Itu loh yang bilang, we are the best. Itu loh, yang suka ngomong gitu tuh. We are apa? We are the best. Kita bisa apa? Bisa nyungsep. Kitalah yang terbaik. Maju, pasti maju. Masuk jurang. Apa maju? Kena bully lah dia sama guru-gurunya, sama murid-muridnya. Dasar ente tak paham. Berapa lama di sini? Situ banyak tempat sepi. Wah, ditunjuk-tunjuk. Dah ada guru, kata si murid. Sambil nangis, belinang air mata, serius dia. Sebentar, kata gurunya, biarkan dia bicara. Coba jelaskan, nak, apa yang kau maksud tak ada? Saya sudah cari guru, saya ke laut sudah, saya ke pantai sudah, saya ke gunung sudah, saya ke pohon sudah, ke dalam hutan sudah. Tidak ada guru, tidak ada tempat yang tidak ada melihatnya. Saya merasa ada yang mengawasi saya. Siapa yang melihatmu, nak? Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau yang lulus, kata gurunya. Yang lain gagal semua. Abang kakak, ihsan ini diterjemahkan sama orang Jawa, Gusti Allah mboten sare. Kulo sing turu gitu loh. Apa Gusti Allah mboten? Sing turu sopo? Iya. Bukan cuma turu, ngiler. Ngigau. Kemarin saya bahas an-nasu niyamun. Manusia itu yang hari ini hidup di dunia ini semua sedang tertidur. Falamma matu intabahu. Kalau sudah bangun, sudah mati dia, malaikat maut sudah cabut nyawa, baru dia bangun dari mimpi. Ngapa aja aku selama ini? Maka dia bilang, farji'na na'mal solehan, balikkan aku ke dunia Allah, pengen beramal soleh, pengen jadi paskas. Terlambat boy. Itu kata-kata siapa tuh? Kata-katanya Ali bin Abi Thalib. Ali bilang, an-nasu niyamun. Apa? Falamma matu intabahu. Kalau udah mati baru dia bangun. Orang Melayu Pontianak bilang kue korket, kue blodar. Apa? Udah sakit baru sadar. Kue bingke, kue blodar. Udah masuk neraka baru sadar. Gitu. Maka kemarin saya bilang orang ahli neraka itu dua, penyesalan dan hayalan. Menyesal dan berhayal. Itu aja kerjanya. Nyesal, ngapa dulu waktu muda ndak sungguh-sungguh, ngapa waktu di dunia ini mumpung masih hidup nih lah kita. Apa yang bisa kita kerjakan? Nah, muraqabatullah ini penetralisir semua kepalsuan-kepalsuan dunia. Muraqabatullah membuat kita tidak jadi tanda tangan palsu. Muraqabatullah menjadi buat kita akhirnya tidak mau disogok. Muraqabatullah tidak mau kita nyampur adukkan duit halal dengan duit haram. Ini untuk keluarga Ustadz, pisahkan. Ini untuk anak yatim Ustadz cerita, masukkan kocek atas, memisahkan itu. Kalau tidak didasari dengan muraqabatullah, maka dia akan jadi orang munafik. Kapan munafik nampak itu? Saat sedang sendirian. Catat besar-besar, tulis besar-besar. Kapan antum tahu antum munafik atau enggak? Saat sedang sendirian. Kalau ditarik lagi balik ke atas tadi itu, muraqabatullah tuh diam-diam dan saat lapang. Siapa yang tahu rekening antum?
Nih, jawab pertanyaan saya. Allah tahu enggak kalau kita tak punya duit tapi pengen bersedekah? Tahu enggak? Tahu enggak Allah? Pertanyaan selanjutnya, Allah tahu enggak kalau kita tuh punya banyak duit tapi pura-pura tak berduit? Saya enggak nakut-nakutkan, cuma ngasih tahu. Untuk orang yang kedua, Allah punya sejuta cara untuk merampokmu. Tepuk sebelahnya. Dah enggak ada ngomong apa, tepuk ya. Biar dia bangun dari tidurnya. Enak aja kita teriak-teriak dia. Macam dia seorang ya yang begadang tadi malam. Niamun. Saya teriak-teriak semangat-semangat. Tinggi ilmu kawan nih. Lagi. Tepuk ya, enggak usah ngomong apa-apa. Paham ya? Bilang, Allah tahu kalau kita tidak punya apa-apa tapi pengen berbuat sesuatu. Jangan lupa, Allah juga tahu kalau kita punya banyak tapi kita sembunyi-sembunyikan. Allah punya sejuta cara untuk merampoknya. Nauzubillah min dzalik. Belilah knalpot lagi kita tuh. Beli. Ganti tuh. Tak masuk akal kadang saya dengar budak-budak nih. Kurban sapi belah 7. Nyari masjid keliling tuh, kira mau survei apa? Nyari mana masjid yang patungannya paling murah. 2,3 juta, mahal nih. Nih ya, 2,2 juta. Pak, boleh enggak 2,1 juta ya? Kurban nawar, pergi ke mall beli ini beli itu, ganti aksesoris. Saya terkejut, ada baut 12 juta. Ya yang kelas-kelas beat ya meronta-ronta lah jiwa kisminnya. Tapi kalau yang main Harley David Widodo ya enggak lah. Tapi Harley David Widodonya udah syariah, ada jemuran mukena, ada sejadah. Saya bilang nih Harley apa jemuran? Shh, jangan bilang-bilang. Ya enggak apa-apa, saya enggak bilang. Udah saya tahan nih, saya jadikan konten SMK gitu lah. Saya bilang jatuh wibawanya Harley nih. Pakai untuk jemuran. Mana ada kita kalah. Yang lain tuh jemuran biasa. Harley David Widodo jadi jemuran. Penutup apa tuh yang untuk angin tuh loh? Ban motor kan, itu 1,5 juta, 3 juta. Yang naiknya Beat, ngisi bensinnya ngecer tepi jalan, kan meronta-ronta jiwa kisminnya. Nah yang ketawa-ketawa tuh pelaku tuh, coba tengok yang itu tuh. Saya belajar dunia-dunia itu tuh. Oh, saya bilang begini harga rem cakram nih. Berhenti langsung masuk surga tuh gimana nih kalau ngerem begini? Cit, surga langsung. Enggak juga ternyata. Ini shockbreaker gimana? Lembut gitu kayak enggak juga Ustadz. Cuma ini keren Ustadz. Oh, bayangkan untuk pengeluaran gengsi dia mendadak punya uang, ngutang pun dikerjakannya. Giliran diajak patungan tuh dulu awal-awal saya pelajari dunia motor, anak-anak motor, masuk saya pelajari, tengok dunia mobil, masuk gak mana velg yang mahal, apa tuh yang namanya apa velg racing dan lain-lain, merek-merek apa tuh saya pelajari satu. Oh ini sekian puluh juta harganya, peleknya aja belum bannya, belum nanti aksesoris dalamnya, audionya. Begitu cara kita main ya, saya bilang. Giliran Idul Adha mendadak, kismin.
Kenapa ndak bisa begitu teman-teman? Kenapa ndak ada muraqabatullah? Maka saya bilang, saya ndak nakut-nakutkan, cuma ngasih tahu orang-orang yang begitu tuh Allah punya sejuta cara untuk merampoknya. Antum jangan coba-coba. Banyak cara Allah ngerampok duit kita tuh. Dimakan rayap, ditipu kawan, syirkah bisnisnya berkhianat. Terus kita pusing, apa salah saya Ustaz? Tepuk lagi sebelahnya. Tepuk-tepuk ya. Sekali bawa ke salon kata dia, oh ya kan, apa tuh dimengkilatkan tuh? Wah, sengaja saya mau mancing ya, biar keluar omongan itu tuh. Di coating 6 juta sekali coating. Ada duitnya. Infak Pak 25.000. Sudah tadi di sana. Oh, di mana Pak? Di Padang Mahsyar kata dia. Jawab pertanyaan saya. Mana yang lebih mudah membuat orang pelit? Kaya atau miskin? Orang peduit tuh mudah pelit. Emang gitu SOP-nya. Antum tak percaya? Oke, kita selesaikan dulu ya. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, itu nanti punya output. Mau pakai istilah tazkiyatun nafas ke, mau pakai istilah tasawuf ke, terserah. Yang penting goal settingnya cuma satu. Goal setting dari ihsan ini adalah inilah goal setting kita semuanya. Apa namanya? Namanya apa? Yauma la yanfa'ul malu wala banun. Ayo. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak, kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Makanya ulama-ulama ada yang mengatakan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi, ya Allah cuma engkau tujuanku ya Rabb. Waridhoka matlubi, dan ridhomu yang aku minta. Itu qalbun salim. Itu tasawuf. Itu tazkiyatun nafas. Itu muraqabatullah. Itu qalbun salim. Jelas? Jelas gak nih? Bisa dipahami? Jadi sederhana. Ada yang pakai istilah tazkiyatun nafas, tidak mau dia pakai istilah tasawuf. Ada yang pakai istilah tasawuf, tidak mau pakai istilah tazkiyatun nafas, berkelahi. Padahal sama-sama ahlul qiblah. Ada yang kenapa yang pakai tazkiyatun nafas tidak mau pakai tasawuf? Karena ditengoknya ada yang mengakunya tasawuf, mengakunya sufi, tidak sholat, zikir ya terus. Terus tanya mana? Oh guru kami, mursyid kami, sholatnya di Masjidil Haram. Masuk kelambu sampai di sana tuh dia. Oh tidur. Ada yang kayak gitu, banyak, banyak enggak? Antum jangan pura-pura ini. Kita tuh, oh kalau kalian sholat macam-macam itu tuh sholatnya itu sholat syariat. Kami ini beda levelnya. Kita tuh baru belajar kulit kata dia. Iyalah. Iyalah. Yang paling surga. Nabi Muhammad tuh sampai bengkak kakinya sholat. Maka guru saya bilang kan, kalau ada orang yang mengajarkan ilmu tinggi-tinggi, antum dengarkan dulu. Begitu dia tak sholat langsung cerai, cut off, itu bohong pasti. Dolun wa mudillun, sesat dan menyesatkan. Jangan ikut guru yang kayak gitu. Kalau tak sholat, ndak ngajarkan sholat, begitu azan berkumandang dia masih santai, kata dia ngomongkan umat lah, ngomongkan merampot, kalikan nol, kalikan nol, kalikan nol. Apa? Saya ndak menghasut antum, tapi kalau ada yang kayak gitu, dia pasti bohong, pendusta, kadzab. Karena pemisah antara orang kafir, orang munafik kata Rasulullah, sholat.
Sepintar, setinggi apapun, apa tuh? Itulah pokoknya. Jelas? As-salatu ala waktiha. Ayu amalin ahabu ilallah. As-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu, STW. Ustaz, kok enggak SAW Ustaz, salat di awal waktu, nanti tabrakan dengan istilah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pakai istilah STW. Tapi itu narasi 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Udah jadi pasca 10 tahun, udah jadi pasca, masih gak belum STW. Berarti konslet hatinya. Tepuk lagi sebelahnya. Agak kuat sedikit. Nah, jangan marah gitu. Balas. Ini mentang-mentang tidak sampai 10 ton marah dia. Gara-gara kamu kiai tak datang kata dia kan. Apa STW? Siapa? Jawab saja. Siapa yang merasa sekarang kalau sudah azan berkumandang mulai gelisah? Belum sholat nih. Ada enggak? Sudah mulai terasa? Alhamdulillah. Itu pekerjaan yang dicintai Allah. As-salatu ala waktiha. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali dihisab Allah, salat. Saya kemarin sedih lewat di satu komplek, Masya Allah, maghrib masih main poli, bejilbab semua, prit. Mati aku, apa yang direbutkannya nih? Maghrib. Waktu saya jalan ke arah sana tuh, kan lewat pondok situlah pokoknya, ngelus dada, astagfirullah, maghrib. Yang nonton bejilbab, wasitnya muslim, nampak kan berjenggot, prit, ayo lanjutkan kata dia. Nah ini ada 2, Ustadz gimana kalau kita lagi kajian, lagi belajar ilmu? Saya tidak mau berdebat ya, tapi saya pilih tetap STW, tak ada urusan, harga mati. Maka kita bikin kajian ba'da isya, sholat dulu. Dulu saya ditentang beberapa pembicara dari luar Kalbar masuk Pontianak, Ustadz kita nanti ini tidak ada Pak, saya bilang kalau antum mau ikut aturan kita, mau kita jadi IO nya, saya bilang begitu azan berkumandang sholat. Mau sehebat apapun seminar antum, saya tidak percaya omongan antum, saya tidak percaya materi antum, kalau antum sholat ya ditinggalkan. Ayo, jangan percaya sama orang yang suka melalaikan sholat, suka menunda-nunda sholat. Allah saja ditinggal, apalagi cuma kamu. Perempuan, kau mau cari suami, jangan cuma ganteng. Lihat dia ketika azan berkumandang bergerak dak. Kau makanlah ganteng tuh. Begitu dah kawin nyesal, suami saya tidak sholat Ustadz. Dulu kau cari gantengnya, kau makanlah ganteng tuh. Ikhwan, cari perempuan yang tegak sholatnya. Udah telanjur Ustadz, ya udah pajak tanggung pemenang. Ini produk lama, ya tinggal dimodif lah, modif. Dah, nggak bisa gitu dah. Turun mesin itu udah bisa dah. Tinggal modif ya lah yang lama-lama tuh. Ya, syukuri apa yang ada lah. Ya, tinggal minta sama Allah. Antar 2 ya, kalau kita yang mati duluan, dia yang mati duluan gitu ya. Tenang. Apa? Tenang. Tapi yang belum milih, yang belum menentukan pilihan, masih ini cek pertama sholat. Jangan percaya, bual. Jangan percaya sama orang, dia saudagar, ke pengusaha, ke orang kaya, ke bisnisnya banyak, ke azan berkumandang dia tak bergerak, antum jangan syirkah sama dia. Mana saudagar, Dir? Kasih tahu Dir. Begitu sholat azan berkumandang, saya di sini aja Pak Ustadz, kata dia. Di kafe ya dia kan. Nanti kita bicara bisnis. Saya bilang langsung skip, bilang sama budak-budak, enggak usah bisnis sama dia. Kita sholat, dia tetap nongkrong di kafe. Oh langsung kalikan 0. Skip, tidak boleh syirkah sama orang gini. Kenapa? Allah saja, apalagi cuma kamu. Materi apa kita hari ini nih? Belum masuk materi ya? Belum, baru pemanasan nih. Saya suruh sampai zuhur ngomong sama antum nih.
Yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Muraqabatullah, tujuan setting akhirnya adalah qalbun salim, hati yang bersih. Ada qalbun marid, ada hati qalbun sakim, ada qalbun salim, ada qalbun sakim. Sakim artinya marid, sakit. Hasad, iri, dengki, keji, pelit, bakhil, fahisyah, di situ semua hati yang berpenyakit itu. Ghillun, hasadun. Nah, tadi yang saya janji sama antum, ayat yang bikin saya juga ketakutan itu di surat At-Taubah. Kenapa ngomong ini Ustadz? Kita mau menghadapi sedekah akbar nanti malam. Dan sedekah akbar ini hanya seremonial saja hari ini. Tapi saya berharap antum besok, lusa tetaplah bersedekah dengan harta, tenaga, dan doa. Jangan nunggu momen sedekah akbar baru bersedekah. Nggak gitu cara pikirnya bos. Antum pulang ke kampung halaman, besarkan tonasenya, jangan besarkan logo aja. Logonya besar, tonasenya kecil, memalukan. T-Rex sih, banyak T-Rex. Logonya, tonasenya kecil. T-Rex. Yang udah paham sih enggak berani kita nawarkan kapan Kiai ke ini. Tapi ada yang masih berani, sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Playhari. Kok ada yang berani nyebut-nyebut gitu tuh? Ada ya. Ada yang berani gitu tuh. Nguji mental dia. Saya sih diamkan ya, tapi di SMK besok saya bahas lagi. Alhamdulillah Ustadz, puas kali kita Ustadz, hati kita dicabain. Makasih banyak Ustadz, biar saya nggak apa kali. Ini berarti orang Papua. Saya jangan apa kali. Tolong itunya kau apakan, supaya jangan apa kali. La yafhamuhu illa medaniun. Jangan cuma pas SAI aja kita sedekah. Maka tagline-nya semua bisa sedekah, balik antum ke kampung halaman bersedekahlah. Harta dan tenaga dan doa. 3 sedekah akbar itu. Seremoninya kayak gitu. Tapi pulang ke kampung halaman bersedekahlah. Senyum. Dah? Ayo baca. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih la in atana min fadlih. Surat At-Taubah surat 9 ayat 75 ya, buat yang di YouTube, di Instagram 975. La in atana min fadlih. Lihat kalimatnya, lanasaddaqanna walanakunanna minas salihin. Lanasaddaqanna walanakunanna minas salihin. Wa minhum man ahadallah, dan di antara mereka. Ayo baca artinya. Ada orang yang berjanji kepada Allah. Di antara mereka. Di antara kita. Jangan-jangan itu saya. Coba di antara mereka. Di antara kita. Jangan-jangan itu saya. Ulang, di antara mereka. Di antara kita. Jangan-jangan itu saya. Siapa? Ngapain dia? Berjanji kepada Allah. Dia siapa yang berjanji? Siapa yang berjanji? Manusia itu. Saya. Apa janjinya kepada Allah?
La in atana min fadlih. Kalau tembus Ustadz proyek saya, kalau laku ruko saya Ustadz, kalau cair ini, apa bisnis abang? Jual es batu. Oh pasti cair. Pasti cair. Jual es batu. Laku tak laku? Cair. Maka kalau antum mau bisnisnya cepat cair, es batu. Ya. Kalau tembus Ustadz, kalau laku nih Ustadz, ini saya beli tanah di tepi jalan Ustadz, nanti akan jadi jalan protokol. Wow, bibir. Apa? Kok ketawanya gitu-gitu benar? Coba tepuk. Kok makin lama makin kenal saya? Makin lama makin kenal dak? Kenal dak? Apa tadi? Di antara mereka? Di antara kita? Jangan-jangan itu saya. Yang Allah maksud ini siapa? Kita. Apa kalimatnya? Lain. Lain itu menunjukkan belum terjadi boy. Lain itu menunjukkan belum terjadi. Atana min fadlih. Kalaulah saya ini berhasil Ustadz, seandainya bisnis saya omsetnya bagus Ustadz, kalau laku jadi best seller ini Ustadz, apa? Coba bilang. Bibir. Apa? Lanas soddaqonna. Berapa tasdidnya tuh? Berapa tasdidnya? 3 tasdidnya. Nanti Ustadz kalau saya terpilih, gimana cara jawabnya? Gini, pegang jenggot. Saya tuh mau ngomongin, bibir kau. Cuma pejabat-pejabat tak mau dengar, tersinggung dia. Berdebat sama mereka, nambah dosa, buang waktu. Coba bilang. Mendingan fokus sama yang lucu-lucu gini. Ya kan? Geram nengok yang ini nih. Pengen meluk gak, pengen nyubit gak, pengen ngempeskan gak kadang-kadang. Besar benar tas tuh bukan tas kiai kata dia. Apa tuh saya bilang? Hehehe. Tumbang kiai tumbang. Ya. Tenang. Nah. Apa tuh tumbang? Tumbuh dan berkembang kata dia. Oh alah berkembang. Kira balon udara tadi situ. Apa berdebat sama mereka apa? Nambah dosa dan buang waktu. Tak usah ya. Tak kuasa saya. Betul-betul tak kuasa. Asli. Lanas soddaqonna. Coba bilang. Maka kami pasti akan benar-benar bersedekah. La di situ lamu takkid. Lamu takkid. Walanakunanna minas sholihin. Dia pengen apa? Pengen bersedekah. Hari ini kita acaranya apa? Sedekah ya kan? Inilah mimpi orang yang tadi janji kalau saya laku Ustaz, kalau berhasil, kalau saya terpilih, kalau saya sukses Ustaz, bisnis saya lancar, saya akan. Udah jelas? Siapa yang berjanji? Siapa yang berjanji? Orang itu yang berjanji. Dia, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Coba bilang. Macam lagu pula jadinya ya. Walanakunanna minas sholihin. Maka saya kata-kata amal soleh ini banyak betul di Quran. Akhirnya diambil saya ekstrak kalimat itu, jadilah pasukan amal soleh. Pasukan artinya berjamaah, terdidik dan terpimpin. Amal berarti dia action, tidak cuma bacot saja, tidak TBC terlalu banyak coco T mulut, nah gitulah. Apa? Nah gitu. TBC terlalu banyak CACN KEKM mulut, nah gitulah. TBC kan terlalu banyak comen. Terlalu banyak apa? Tuh tengok di Facebook comen, Instagram comen,
Di TikTok comen. Di WhatsApp comen. TBC. Amal orang yang terdidik, terpimpin, berjamaah, punya imam yang diikuti, punya makmum, ada makmum yang mengikuti, siap dipimpin, siap memimpin. Lalu melakukan amal. Amal saja tidak cukup karena ada amal salah, ada amal soleh. Maka bergabunglah dalam satu kalimat, pasukan amal soleh. Solihun, bersih. Solihun, suci. Solihun, tidak terkontaminasi. Dipuji tidak jadi mulia, dicaci maki tidak jadi hina. Aku tak ada urusan sama pujianmu, aku tak ada urusan sama caci makimu. Ini kajian di atas ketinggian berapa ribu. Ya saya kasih tahu sama berapa orang, baru dia paham. Oh gitu Kiai. Ngerenung saya bikin paskas tuh, kenapa bajunya hitam, kenapa tulisannya putih. Saya berharap, saya bilang biarlah baju kita saja yang hitam, jangan sampai hati kita hitam juga. Hitam simbol masa lalu. Dulu kita pernah kotor. Dulu kita pernah salah tapi pengen soleh. Maka orang ini juga berjanji kepada Allah, lanas soddakonna. Ayo. Antum ambil ekstrak mustolahat Quran, pakai istilah Quran, jangan pakai istilah sendiri-sendiri. Lanas soddakonna. Kami benar-benar akan bersedekah. Walanakunanna minas solihin. Dan kami termasuk orang-orang yang soleh. Kapan dia ngomong gini? Kapan ngomong gini? Waktu kismin, waktu belum laku, belum terkenal, masih kecil, masih culun. Paham? Lihat ayat 76-nya. Falamma atahum min fadlih. Falamma atahum min fadlih. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya. Sebagian dari karunia-Nya. Min fadli itu Allah bilang kecil aku kasih ke kau tuh. Lanjut. Bakhilu bihi. Bakhilu bihi. Watawallau. Wahum mu'ridun. Bakhilu bihi. Hafalkan sambil niatkan dihafalkan. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa hafal ayat ini. Bakhilu bihi. Bakhilu bihi. Bakhilu bihi. Watawallau. Wahum mu'ridun. Niatkan hafal. Falamma atahum min fadlih. Ayo 1, 2, 3. Falamma atahum min fadlih bakhilu bihi watawallau wahum mu'ridun. Begitu udah dapat gimana bilangnya? Begitu udah dapat gimana kejadiannya? Begitu udah dapat gimana kejadiannya? Mendadak pelit, mendadak bakhil, langsung berpaling, tidak pernah lagi ke masjid. Mana dia? Touring. Mana dia? Lagi ngurus bisnis. Mana dia? Tak ada lagi dah. Hilang. Dulu saya belum dapat ayat ini. Saya sering kesal. Ngapalah orang kaya ini masih ini ya? Padahal bisa pada sedekah. Kok tahu dari mana? Apa yang dia pakai? Sepatunya kita tahu grade-nya. Oh ini kelas-kelas masih Adidas, ini Nike, oke sekian-sekian juta lah. Sudah mulai pakai brand-brand itu kan tahu gitu. Oh ini kelasnya udah segini duitnya nih. Jam tangan dia pakai, oke, masih Alexander Christie, oke lah, ya kan, nggak keren sedikit, khas papis gitulah. Casio, kasih orang, ya kan, G-Shock, oke, kelas 2 juta, 3 juta, ya kan, mulai pakai jam-jam mahal tuh. Nah, kalau yang santri kiai itu sama mereknya Capilano, Digitech, itu udah sama, sejenis tuh berarti tuh.
Kita tahu, oke, dia mampu beli ini, dia mampu. Kita dengar dia beli ini, dia beli ini. Oke, ganti mobil, oke, Fortuner keluaran terbaru, oke, Alphard, ini. Oke, jalan ke luar negeri, oke, ini mampu dia. Kayaknya banyak sedekah 1 juta, 100 juta, banyak kayaknya. Nggak ada apa-apanya, duit dia puluh miliar. Dulu saya kesal, hari ini udah skip. Nggak lagi sakit hati saya. Nggak lagi dongkol. Itu tadi saya bilang kalau mau lihat Islam, lihat Quran. Antum pegang ayat ini. Antum nggak kecewa dan nggak boleh dongkol juga. Kaya kok sedekahnya cuma 50.000. Nah, antum yang salah. Ya? Antum yang salah. Saya pernah juga gitu. Waktu 2013 2014 tuh, ada orang kaya sedekah. Saya tahu dia orang kaya, sedekahnya 25.000. Mak, saya bilang mesinnya nggak sempat nyeletuk gitu. Tapi ternyata bulan depan 1,5 juta dia. 2 juta, 3 juta, terus naik. Ternyata dia cuma ngetes kita, jujur enggak gitu loh. Kan ada tuh, waktu sedekahnya banyak, doanya panjang. Sedekah 25.000, Allahumma, amin. Dah gitu ya. Enggak boleh ya. Allahumma, amin. Dah selesai. Ayat 77, ini serius. Ini hadiah buat antum yang mungkin akan pulang besok. Ini hadiah buat antum yang mungkin sedang mencari pencarian. Lihatlah bagaimana Allah mengancam dengan sangat serius. Tadi saya bilang, cuma dirampok, itu tidak ada apa-apanya teman-teman. Dibakar rukonya, dilarikan duit bisnis 1 miliar, 2 miliar. Habis bisnis antum berantakan, mulai dari nol. Itu tidak ada apa-apanya dibanding ayat 77. Mana yang pengusaha-pengusaha ada enggak? Saudagar-saudagar ada di sini. Pengusaha-pengusaha, punya bisnis lah minimal. Kok mendadak takut semua tuh angkat tangan? Hah? Walaupun jual es batu tuh pengusaha juga namanya. Semakin ke sana kan semakin ke sini kan? Hah? Semakin ke sini semakin ke sana. Mana yang pengusaha kok mendadak tak mau jadi pengusaha semua tuh nih? Mana yang katanya punya bisnis, punya usaha? Owner, CEO, Chief of Everything Officer. Dia gak yang giling, dia gak yang dorong, dia gak yang jual, dia gak yang posting, dia gak yang nge-like. Dia ngantar, itu kan Chief Everything Officer namanya. Kartu nama keren, CEO. CEO, owner kata dia. Fa'aqobahum nifaqon. Coba bilang. Fa'aqobahum nifaqon. Na'udzubillah min dzalik. Fi qulubihim. Fa'aqobahum nifaqon. Fa'aqobahum nifaqon. Fa'aqobahum nifaqon. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ila yaumin yalqaunahu. Antum cut saja ayat ini sampai sini, itu udah bikin merinding. Fa'aqobahum nifaqon. Allah tanamkan kemunafikan. Apa yang ditanam Allah? Apa yang ditanam Allah? Apa yang ditanam Allah? Di mana ditanam Allah kemunafikan? Sampai kapan? Ila yaumi yalqaunahu. Ayo. Ila yaumi yalqaunahu. Ini jarang dibahas. Saya terus terang takut bahasa ini. Maka tadi itu istighfar saya, astagfirullah, na'udzubillah, astagfirullah, na'udzubillah. Karena saya yang paling tahu saldo rekening saya. Ila yaumi yalqaunahu. Berarti ada 3 waktu dia ditancap Allah sebagai munafik. Begitu dia pelit, minta sama Allah supaya dikasih bisnis yang bagus. Begitu omset bisnisnya cantik, melambung, naik, bagus, langsung pelit, langsung berpaling dari Allah, langsung Allah tancapkan kemunafikan. Kapan? 3 alam di dunia. Coba bilang. Ketika dalam kubur dan sampai ketemu Allah.
dicatat sebagai orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Itu masih ada waktu. Siapa yang baru tahu ayat ini? Ini serius enggak ancaman Allah? Saya ngomong ini nih, milih-milih orang mau ngajak diskusi ayat ini nih. Saya harus praktek dulu sebelum nasihatin orang. Jangan antum sebagai amil jadikan ayat ini untuk nakut-nakuti muzaki. Kau ya tak sholat, amilnya tak sholat, ya kan? Sibuk ngurus zakat, tak sholat saja, gila saya bilang. Kau gerak-gerakkan ini, kau sendiri tak infak. Kau diancam Allah dengan ancaman yang lain. Betul yang tidak mau bayar zakat diancam munafik, tapi yang ngajak tapi tidak melakukan diancam Allah juga. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kena kita dua-duanya, boy. Ada orang tuh sukanya nembak orang ya kerjanya. Dia sendiri tak mau. Guru nyuruh murid, muridnya disuruh begini, suruh pintar, suruh menguasai permasalahan. Belajar matematika gurunya sendiri, bahasa Inggris guru sendiri. Murid dianggap harus belajar semua mata pelajaran, harus pintar semua materi. Gurunya satu materi, satu guru. Kalau mau fair, satu guru semua mata pelajaran dong. Tepuk kepalanya. Iya juga ya. Gimana sistem pendidikan kita hari ini? Ini kemana sih alurnya Ustadz? Saya bingung. Ke sungai alurnya nih. Serius enggak ayat 77 ini? Hah? Baru turun ayatnya berarti? Hah? Maka kadang saya pun secara pribadi kawan-kawan, begitu misalnya mau belanja tuh, mau beli barang tuh, ngukur saya. Ini aku keluar duit sekian untuk belanja nih. Sedekahku lebih besar enggak ya daripada ini? Saya bukan mau pamer ngatakan saya sudah soleh, tidak. Tapi saya ngajar hari ini. Saya dihisap Allah juga dengan apa yang saya ucapkan. Daripada nunjukmu ke orang, lebih enak ayat ini kita tujukan ke diri kita sendiri. Setuju enggak? Siap? Apa kalimat dari Allah? Fa'aqobahum nifaqon fi na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, jauhkan kami dari kemunafikan ya Allah. Jauhkan kami dari kemunafikan ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari sifat buruk ini ya Allah. Jauhkan kami, jangan kau tancapkan kemunafikan dalam hati kami ya Allah. Jangan kau tancapkan kemunafikan dalam hati kami ya Allah. Jangan kau tancapkan kemunafikan dalam hati kami ya Allah. Kami takut ya Allah. Kami takut ya Allah. Kami tak berani ya Allah. Jangan kau tancapkan kemunafikan ya Allah. Jangan kau tancapkan kemunafikan ya Allah. Kami takut ya Allah. Amat sangat takut ya Allah. Tak berani ya Allah. Kalau engkau yang berbuat pasti jadi. Kami tak berani. Tak berani ya Allah. Kami takut ya Allah. Tak berani ya Allah. Takut ya Allah. Takut ya Allah. Kami tak berani juga berjanji pada engkau. Kami takut mengingkarinya ya Allah. Jangan sampai engkau murka sama kami ya Allah. Dan kau tancapkan kemunafikan. Ayatmu ini benar ya Allah. Kami beriman sepenuhnya ya Allah. Kami takut ya Rabb. Mungkin kami pernah ada di zona ini. Ampunkan kami yang lalu ya Allah. Ampunkan kami yang lalu ya Allah. Ampunkan kesalahan kami di masa lalu ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimina 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 irhamna. Yuk sama-sama. Ya Arhamar Rahimina irhamna.
Ya arhamar rahimina irhamna. Ya arhamar rahimina irhamna. Sayangi kami semua ya Allah, sayangi kami ya Rabb. Lindungi kami ya Allah, lindungi kami ya Allah. Sayangi kami semua ya Allah. Jauhkan kami dari berbagai macam maksiat ya Allah. Jauhkan hati kami dari kefasikan ya Allah. Jauhkan hati kami dari kemunafikan ya Allah. Jauhkan hati kami dari kemusyrikan, berbagai macam penyakit hati ya Allah. Bersihkan hati kami ya Rabb. Bersihkan hati kami ya Allah dari penyakit munafik, hasad, iri, dengki, dendam, sum'ah, ujub, riya ya Allah. Bersihkan hati kami dari berbagai macam penyakit hati ya Allah. Bersihkan juga ya Allah amal soleh kami dari riya. Bersihkan amal soleh kami dari riya. Bersihkan kebaikan-kebaikan yang kami lakukan agar tidak mengharap pada manusia ya Allah, agar tidak berharap dilihat oleh manusia ya Allah. Kami yakin Kau Maha melihat, kami yakin Kau Maha melihat, kami yakin Kau Maha melihat. Kami yakin Kau Maha melihat. Kami yakin Kau Maha melihat. Kami yakin dan percaya Kau Maha melihat ya Allah. Lihatlah kami semua ya Allah. Lihat kami semua ya Allah. Dengan tatapan kasih sayang ya Allah. Lihatlah kami semua ya Allah dengan tatapan kasih sayang-Mu ya Rabb. Lihatlah kami semua ya Allah dengan tatapan penuh kasih sayang dari Engkau ya Allah. Jangan Kau lihat kami dengan tatapan murka dan amarah-Mu ya Allah. Tak sanggup kami ya Allah, tak berani kami ya Allah. Takut kami melawan Engkau ya Allah. Tak berani kami ya Allah. Engkau yang Maha mempunyai hidayah. Lembutkan hati-hati orang yang sedang keras hatinya ya Allah. Berikan hidayah kepada orang-orang yang belum dapat hidayah ya Allah. Kembalikan orang-orang pada fitrah aslinya ya Allah. Berikan kami ya Allah orang-orang yang baik. Perbaiki pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berikan kami pemimpin yang baik. Perbaiki pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wahai yang Maha membolak-balikkan hati, balikkan hati kami, kembalikan hati kami kepada fitrah aslinya ya Allah. Kembalikan fitrah kami kepada aslinya ya Allah. Kembalikan hati kami kepada fitrah aslinya ya Allah. Ya Arhamar Rahimina irhamna. Ya Arhamar Rahimina irhamna. Ya Arhamar Rahimina irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Ini At-Taubah 975 76 77 ini saya ijazahkan ke antum ya. A'jaztukum. Antum bawa balik, antum sampaikan, praktekkan sungguh-sungguh. Semoga Allah jauhkan kita dari penyakit munafik. Ya, semoga Allah buang penyakit munafik itu dari dalam diri kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita di masa lalu, Allah bersihkan. Insya Allah hari ini adalah hari yang ditakdirkan Allah untuk menjadi acara sedekah akbar. Saya bilang kemarin berkali-kali, bisa jadi ini sedekah akbar kita yang terakhir. Kita tidak pernah tahu apakah kita masih ada umur atau tidak, masih hidup atau enggak. Wallahu a'lam, tidak tahu kan? Besok lusa, jangankan besok lusa, nanti siang, nanti sore, belum tentu kita masih hidup. Tadi saya dapat video lagi dari salah satu sahabat, ada ustadz lagi tausiah, selesai tausiah meninggal. Semudah itu, masya Allah. Maka tuh ada tulisan di situ, sadar diri sebelum mati, foto antum di situ. Lakukan, lupakan. Ya, kita tidak minta yang lain, tidak berharap yang lain. Maka hati-hati nanti di sedekah akbar. Antum yang mungut-mungut sampah, antum yang nyikat-nyikat WC, yang ngambek-ngambek yang bawa santri. Semua orang penting. Semua orang punya peran. Biarlah Allah yang Maha melihat ya. Kan tadi kita bilang ya Allah kami yakin Kau Maha melihat. Yakin tidak Allah Maha melihat? Yakin Allah Maha menyaksikan? Ikut terlibat ya. Dengan apapun yang kita punya. Harta dan tenaga dan doa. Apa? Harta dan tenaga dan doa. Kapan sedekah terbaik? Di waktu antum lakukan secara lapang, secara diam, silent.
Kita silent mode. Ya, silent mode. Tenang, diam, dah. Pokoknya kayak mohon maaf ya, kayak buang air besar di toilet. Begitu keluar antum enggak nengok-nengok lagi. Alay, kepiting, gitu enggak. Pokoknya begitu jatuh budak tuh, flash langsung. Seng masuk dalam. Hilang. Oke. Bismillah ya. Sedekah akbar Indonesia. Sedekah akbar Indonesia. Paskas Indonesia. Mudah-mudahan lelahnya kita lillah. Mudah-mudahan capek-capeknya kita ini dicatat Allah sebagai amal soleh yang diterima dan diridhoi Allah, mengalir pahala kebaikan untuk kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan menjadi penggugur dosa-dosa kita di masa lalu. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Mari kita mulai aktivitas sedekah kita, aktivitas kebaikan kita hari ini dengan bersama baca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan sholat dulu sunnah 2 rakaat. Habis itu ada informasi atau ada pengarahan dari panitia, mungkin ada sarapan pagi malam. Jangan lupa jaga wudhu ya. Sepanjang hari ini batal wudhu ya. Jaga biar kita terlindungi. Baca ta'awuz banyak-banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak-banyak baca ta'awuz. Setannya lagi berkeliaran sekarang. Minal jinnati wanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Abang kakak yang baik, mohon doanya. Semuanya yang ada online ini, mohon doa nanti insyaallah kita tayangkan online. Acaranya mulai ba'da asar. Oke? Acaranya dimulai ba'da asar insyaallah. Barakallahu fikum, berkah selalu.